Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Asmaul Husna, yang untuk malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-44, yaitu Al-Qawi. Pembahasan tentang Asmaul Husna berarti pembahasan tentang tujuan. Karena tidak ada tujuan orang-orang yang beriman selain Allah. Tujuan orang-orang yang beriman di setiap ucapan, di setiap perilaku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang tidak mengenali Allah secara mendalam, saat itulah dia tidak lagi menjadikan Allah sebagai tujuan. Muncullah perilaku, muncullah ucapan-ucapan yang bukan untuk Allah. Adapun orang-orang yang mengenali Allah secara mendalam, niscaya mereka akan melihat dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Maka segala ucapan dan perilaku mereka tujuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah Rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di antara urgensi mendalami Asmaul Husna agar kita makin mengenali Allah, dan semakin kita mengenali Allah maka akan semakin kita jadikan Allah tujuan dalam segala-galanya. Maka tak ada lagi ucapan kecuali tujuannya adalah Allah. Tidak lagi ada perilaku kecuali tujuannya adalah Allah. Dan perhatikan, semua ucapan dan perilaku yang tujuannya adalah Allah, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan bernilai ibadah. Jazakallahu khair. Karena tidak ada orang yang jatuh ke dalam dosa melalui ucapan atau melalui perbuatan kecuali ketika Allah tidak lagi jadi tujuan. Kalau Allah tak lagi jadi tujuan Anda dalam berbicara, muncullah bicara-bicara yang buruk. Kalau Allah nggak lagi tujuan Anda dalam satu perilaku, muncullah perilaku-perilaku yang buruk. Jadi tidaklah siapapun jatuh kepada dosa dalam ucapan dan perbuatan kecuali saat ia tidak lagi menjadikan Allah sebagai tujuan dalam ucapan dan perbuatan. Jemaah sekalian, malam ini pembahasan kita adalah nama Allah Al-Qawi. Yang berlalu adalah 3 sekaligus, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kemudian setelah itu juga kita lanjutkan 2 Asmaul Husna sekaligus, Al-Qahir dan Al-Qahhar.
Dan malam ini nama yang ke-44 yaitu Al-Qawi. Al-Qawi dalam bahasa Al-Quran berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Qawi sebanyak 9 kali dengan 2 pola penyebutan. Yang pertama, terkadang Al-Quran menyebutkan Al-Qawi dalam hubungannya dengan hukuman. Ambil contoh misalnya ayat 21 dalam surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, kataballah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli, aku benar-benar akan mengalahkan bersama Rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat, aziz lagi maha perkasa. Anda lihat dalam ayat ini disebutkan Al-Qawi dalam hubungannya bahwa Allah maha mengalahkan. La aghlibanna, aku akan mengalahkan. Semua akan kalah di depan Allah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa aku akan mengalahkan, kemudian Allah menutup ayat dengan innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat. Nah, sekali lagi dalam ayat ini Allah sebutkan kemahakuatan dalam hubungannya dengan mengalahkan ataupun hukuman. Lalu yang kedua, pola penyebutan yang kedua, Al-Quran menyebutkan Al-Qawi dalam hubungannya dengan rahmat, dalam hubungannya dengan kasih sayang. Anda lihat misalnya pada ayat yang ke-19 dalam surat Asy-Syura, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah subhanahu wa ta'ala maha halus terhadap hamba-hambanya. Allah maha halus. Apa yang dimaksud maha halus? Nanti akan ada pembahasan yang lebih tajam. Maha halus artinya Allah melakukan sesuatu secara halus sehingga manusia tidak merasa bahwa Allah melakukan sesuatu. Saat ini, apakah Anda merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga darah Anda berjalan dengan baik, jantung Anda berdetak dengan baik, paru-paru Anda nggak terganggu? Kemahabaikan Allah banyak sekali, latif yang sangat halus, dan kita nggak merasakannya kadang-kadang. Nah, Allahu latifum bi'ibadihi, sesungguhnya Allah maha halus dengan segala hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Nah, di antara kemahahalusan Allah bahwa Allah maha memberi rezeki dengan cara yang sangat halus. Dengan cara yang sangat halus. Awalnya Allah menempatkan seseorang dalam situasi ujian. Kita nggak merasakan ada rezeki karena yang terasa dan nampak adalah ujian. Tapi waktu berjalan, ternyata ujian ini memperjalankan seseorang menuju sebuah rahmat dan rezeki. Inilah kemahahalusan Allah. Bahwa seringkali Allah Azza wa Jalla mengirimkan ujian untuk memperjalankan seseorang menuju rezeki dan menuju rahmat. Yusuf alaihi salam salah seorang nabi yang mengakui Allah maha latif. Di bagian akhir surat Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Allah maha halus dengan segala keinginan-keinginannya. Nabi Yusuf alaihi salam mengalami ujian pertama dari kakak-kakaknya, mengalami ujian yang kedua dari istri pembesar Mesir, mengalami ujian berikutnya.
kita nggak melihat ada rezeki dan ada rahmat dalam ujian yang terus silih berganti ini. Tapi ujung-ujungnya rezeki ini ternyata memperjalankan Yusuf alaihi salam hingga beliau sampai di kursi kekuasaan. Inilah Al-Latif itu. Allah Maha Halus. Ketika Allah mengirimkan Anda satu ujian yang ternyata ujian ini membawa Anda, menyampaikan Anda kepada sejumlah rezeki dan sejumlah rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Anda nggak boleh melihat ujian Anda seperti melihat musuh. Anda nggak boleh melihat ujian Anda dengan pandangan benci. Karena Allah Maha Halus, di mana ujian-ujian biasanya berakhir dengan nikmat. Inna ma'al usri yusra. Kembali ke ayat 19 surat Asy-Syura. Allahu latifum bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah Maha halus dengan hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Wa huwal Qawiyul Aziz, dan Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Perhatikan dalam ayat ini, Al-Qawi, maha kuat, dihubungkan oleh Allah dengan rezeki. Dihubungkan dengan Allah dengan Al-Latif, kemahalembutan dan kemahahalusan. Nah, inilah dua fakta bahwa Al-Quran menyebutkan Al-Qawi sebanyak 9 kali, tapi dengan 2 kali penyebutan. Terkadang Al-Quran menyebutkan Al-Qawi dalam hubungannya dengan hukuman. Yang kedua, Al-Qawi disebutkan Al-Quran juga dalam hubungannya dengan rahmat atau rezeki. Nah, dari dua pola penyebutan ini dapat disimpulkan bahwa Al-Qawi adalah sifatul jamal wal jalal. Bahwa Al-Qawi mengandung sifat keindahan dan sifat keagungan. Anda tahu jamaah sekalian, semua sifat Allah berapapun jumlahnya kembali kepada dua. Sebagian sifat-sifat Allah dinamakan jalal, keagungan. Dan sebagian sifat-sifat Allah dinamakan jamal, keindahan. Apa perbedaan jamal dengan jalal? Saya ulangi lagi karena ini sering kita sampaikan. Yang dimaksud dengan jamal yang artinya keindahan adalah sifat-sifat Allah di mana Anda gembira, di mana Anda makin cinta dengan Allah, di mana Anda penuh harapan dan optimisme kepada Allah. Misalnya Allah Ar-Rahman, misalnya Allah Ar-Razzaq, misalnya Allah Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Bukankah ini semua membuat Anda optimis kepada Allah, membuat Anda penuh harap kepada Allah, membuat Anda penuh cinta kepada Allah? Ini dinamakan dengan jamal. Tapi kadang-kadang ada sifat-sifat Allah, sifat jalal, keagungan, di mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahir, Maha mengalahkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha perkasa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Maha raja. Bukankah ini semuanya membuat kita takut kepada Allah Azza wa Jal? Membuat kita enggak berani kepada Allah Azza wa Jal? Ini dinamakan dengan jalal, keagungan, sifat-sifat keagungan di mana kita takut, di mana kita enggak berani kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun sifat nama Allah Al-Qawi, Maha kuat, dihubungkan dengan hukuman dan dihubungkan pula dengan rahmat dan rezeki. Berarti nama Allah Al-Qawi adalah jamal sekaligus jalal. Bahwa Allah Maha kuat dalam hukumannya, jalal. Itu keagungan di mana kita takut dan gak berani dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bahwa Allah Maha kuat dengan rahmatnya, sehingga rahmat Allah tidak akan terhalangi oleh siapapun, sehingga rezeki Allah tidak akan tergagalkan oleh siapapun. Di titik ini kita semakin penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla.
seorang manusia yang berencana memberikan Anda satu anugerah, satu pemberian, satu hadiah. Tapi ada saja orang dengki yang bisa menggagalkan dan menghalang-halangi hadiah itu untuk sampai kepada Anda. Makanya sebaik apapun manusia, tidak boleh jadi harapan. Padahal dia orang baik. Karena kebaikan orang-orang baik bisa terhalangi oleh orang-orang jahat. Karena manusia tidak memiliki kekuatan di dalam kebaikan, sehingga kebaikan itu sering digagalkan dan dihalang-halangi oleh orang-orang jahat. Adapun Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, Ar-Rahman yang maha menyayangi, Allah maha kuat. Ya, Allah maha kuat di dalam rezeki, sehingga rezeki dari Allah itu nggak akan terhalang-halangi oleh siapapun. Nah, maka kita bersyukur jamaah sekalian, kalau seandainya rezeki untuk Anda di tangan seseorang, walaupun rezeki Anda itu jumlahnya ratusan triliun, Anda nggak mungkin tenang. Pasti gitu kan? Anda punya uang ratusan triliun di tangan seseorang. Ini pasti milik Anda, ini hak Anda, diakui oleh negara, tapi tetap saja Anda nggak bisa tenang. Kenapa? Karena manusia punya kelemahan. Sehingga walaupun Anda punya hak di tangan seorang, hak ini bisa saja hilang dengan orang ketiga yang sangat jahat. Tapi alhamdulillah, Allah menggenggam rezeki kita semuanya. Sehingga nggak ada pihak ketiga yang bisa menggagalkan rezeki itu. Nggak ada pihak ketiga yang bisa menghalang-halangi rezeki itu sampai kepada Anda. Jadi alhamdulillah bahwa Allah menggenggam rezeki kita dengan kekuatannya, sehingga rezeki itu nggak bisa digagalkan oleh orang-orang yang dengki. Betul, di kanan kiri Anda ada orang-orang dengki. Di muka belakang Anda ada banyak orang-orang yang cemburu. Satu-satunya keinginan orang dengki dan orang cemburu bahwa Anda hancur. Tapi ingat jamaah sekalian, rezeki Anda di tangan yang maha kuat. Seluruh dunia dengki dan menghalang-halangi rezeki itu sampai kepada Anda, itu nggak akan berhasil. Baik, Musa alaihi salam sebelum lahir, Firaun telah menyiapkan undang-undang untuk kematian Nabi Musa. Tapi Allah menjaga Nabi Musa dengan penuh kekuatan. Justru Firaun sendiri yang membesarkan Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi sekali lagi, ambillah sikap tenang soal rezeki. Karena rezeki Anda di tangan yang maha kuat. Walaupun persaingan dalam pekerjaan Anda sangat tajam, setajam apapun persaingan itu, rezeki Anda nggak akan hilang. Rezeki Anda nggak akan terkurangi bahkan. Ya, mungkin dalam dunia bisnis modal Anda sedikit, modal orang banyak, dan Anda berpikir orang kuat, saya lemah, habis sudah rezeki saya. Tidak. Jawab sekalian, rezeki untuk Anda ada di tangan yang maha kuat, dan di dalam kekuatan Allah nggak ada lagi kekuatan siapapun. Si fulan kuat, si fulan kuat, si fulan kuat. Manusia kuat ini hanya dibandingkan dengan saya yang lemah. Adapun di depan Allah mana ada lagi orang yang kuat. Nah, jadi tenanglah, jadi jangan lagi gelisah, karena rezeki Anda di tangan dan digenggam oleh yang maha kuat, dan tidak ada kekuatan yang bisa mengambilnya dari yang maha kuat. Di bagian akhir surat Az-Zariyat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari manusia. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah al matin. Allah lah yang maha memberi rezeki, dan dialah yang memiliki kekuatan al-matin, dan dialah yang maha kokoh. Perhatikan dalam ayat ini, Allah berbicara tentang rezeki, dan Allah hubungkan dengan kemahakuatan. Karena subhanallah, di antara hal yang
sering menggelisahkan banyak orang, termasuk kita, adalah soal rezeki. Mungkin Anda tidak gelisah dengan rezeki Anda karena Anda sudah kokoh dalam satu bisnis, tapi Anda meragukan, menggelisahkan rezeki untuk anak-anak masa depan. Anda lihat anak pertama, aduh, anak model begini, bagaimana masa depannya? Lihat lagi dengan anak kedua, anak ketiga. Jamaah sekalian yang saya hormati, proyek besar iblis untuk Anda dan untuk kita semua agar Anda selalu gelisah. Apapun yang menggelisahkan Anda, camkan, itu dari syaitan. Karena kegelisahan Anda adalah proyek syaitan. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang selalu gelisah hatinya lemah. Orang yang selalu gelisah pada puncaknya akan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Sakit, sudah sebulan, sudah 2 bulan gak sembuh juga. Akhirnya dia menggugat Allah Azza wa Jalla. Saya sudah berdoa, kenapa gak sembuh juga? Kata Nabi, kalau saya bersedekah, sakit saya akan sembuh. Tapi gak sembuh juga. Anda menggugat Allah, Anda bahkan menggugat hadis Nabi SAW. Kenapa? Inilah orang-orang yang gelisah. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah ingin agar semua manusia gembira. Dan di antara senjata terkuat Anda untuk melawan setan, gembiralah. Gembiralah. Subhanallah, dan kalau Anda lihat ayat Al-Quran, semuanya menginginkan Anda bergembira. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukankah itu memberikan Anda kegembiraan? Itu jaminan Allah. Seolah Allah katakan, aku akan berikan kalian kesulitan, tapi kalian akan keluar dari kesulitan itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qawi, dialah yang maha kuat. Berikutnya adalah ibadah. Apa saja ibadah-ibadah kita yang terkandung di dalam nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Ibadah yang pertama jamaah sekalian, bahwa Anda nggak boleh merasa kuat. Dengan tubuh sehat Anda, dengan jabatan tinggi Anda, dengan uang Anda yang tidak mengenal angka lagi, tidak terbatas angka, dengan semua yang Anda miliki, Anda nggak boleh merasa kuat. Karena semua yang ada pada Anda bukan milik tapi pinjaman. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahi ma fis samawati wal ard. Allah pemilik yang di langit, Allah pemilik yang ada di bumi. Termasuk Anda dan semua yang Anda miliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kalau saat ini Anda punya kesehatan, Allah pinjamkan beberapa saat. Saat ini Anda punya jabatan, Allah pinjamkan sampai Anda pensiun. Anda punya bisnis, Anda punya uang, Anda punya kekayaan, Allah pinjamkan. Dan hanya ada 2. Yang pertama, mungkin kekayaan ini meninggalkan Anda dan Anda bangkrut. Yang kedua, Anda memang tidak bangkrut, tapi Anda wafat dan Anda meninggalkan kekayaan. Hanya ini 2 kemungkinan. Kekayaan meninggalkan Anda, atau Anda yang meninggalkan kekayaan. Dua-duanya menunjukkan bahwa Anda bukan pemilik, bahwa Anda meminjam. Baik. Jadi ketika kita belajar nama Allah Al-Qawi, maha kuat, berarti setiap kita harus merasa lemah. Jemaah sekalian, di depan Anda ada 2 kacamata. Kacamata pertama menghancurkan Anda, kacamata yang kedua memperbaiki Anda. Pertama, kacamata manusia tentang Anda, kacamata yang menghancurkan. Jadi kalau Anda melihat diri Anda dengan kacamata manusia, si fulan pasti melihat saya orang kaya, fulan melihat saya orang pintar, fulan melihat saya. Sepanjang Anda melihat diri Anda dengan kacamata manusia, hati Anda akan rusak dengan takabur. Tapi kalau Anda memandangi diri Anda dengan kacamata Allah, hati Anda akan rendah. Anda akan tawadu. Dengan kekayaan Anda di depan Allah, Anda tetap orang miskin. Dengan kekuatan Anda di depan Allah, Anda hanya orang yang lemah. Dengan kekuasaan Anda di depan Allah, Anda hanya seorang budak. Mana mungkin Anda kaya di depan yang maha kaya? Mana mungkin Anda kuat di depan yang maha kuat? Nah, jamaah sekalian yang saya hormati,
Kalau Anda selalu memandangi diri dan kehidupan Anda dengan kacamata Allah, niscaya hati Anda nggak akan menemukan jalan untuk takabur. Jadi hati ini menemukan pintu untuk takabur karena hati ini selalu memandang diri dengan kacamata manusia. Ya, kacamata manusia. Oh, saya baru dilantik. Oh, saya punya uang banyak. Oh, saya orang yang sangat kuat. Pangkat saya naik, bintang saya jadi bintang 7. Misalnya. Baik. Jemaah sekalian, maka ini ibadah yang pertama. Sadar Anda bahwa Allah Al-Qawi hendaknya membuat Anda sadar pula bahwa Anda adalah lemah. Dan Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Ya Allah, lemah sekali manusia ini. Fulan ini bintang 4, jenderal, kekayaannya luar biasa. Kalau Allah mau, hanya penyakit mahnya dikambuhkan oleh Allah, terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain. Allah buat penyakit mahnya kambuh. Dia lupa kalau dia seorang jenderal. Dia nggak sadar kalau dia orang terkaya di dunia misalnya. Jadi betapa lemahnya manusia ini. Jangankan sakit mah, duri yang kecil saja menusuk tubuh kita, kita meringis, kita kesakitan. Kita katakan, aduh, betapa lemahnya. Jangankan tertusuk duri, Anda lewat di jalan raya lalu ada seorang yang memandang Anda dengan tajam, Anda pun ketakutan. Ya Allah, betapa lemahnya manusia ini. Diancam oleh orang lain dia ketakutan, tertusuk diri dia kesakitan. Dengan satu penyakit dia lupa bahwa dia kaya, bahwa dia kuat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini sangat lemah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, silahkan punya uang sebanyak mungkin, tapi jangan merasa kuat dengan uang itu. Enggak terlarang Anda memiliki jabatan setinggi mungkin, tapi Anda enggak boleh merasa kuat dengan jabatan itu. Karena malam ini Anda telah belajar bahwa yang maha kuat adalah Allah. Adapun manusia semuanya lemah. Semuanya lemah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan kita pun harus selalu menyadari diri lemah, sehingga kita dianjurkan untuk membacakan sebanyak mungkin zikir yang bernama hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, kapanpun Anda merasakan kelemahan, segera ucapkan kekuatan Allah. Misal, Anda merasa lemah sekali sholat malam. Begitu Anda rasakan kelemahan itu, ucapkan berkali-kali, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Ketika Anda merasa lemah, tak mampu lagi mendidik anak, ini anak nakal sekali, ini anak keras kepala sekali, ini anak hatinya bukan hati, kayaknya batu hatinya ini. Anda udah kehabisan akal, bagaimana agar anak ini bisa terdidik? Jemaah sekalian, sebutkan kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi Allah memang akan menguji kita dengan banyak ketidakmampuan. Ketemu dengan anak nakal, kita nggak mampu membuatnya jadi baik. Kita akan bertemu dengan banyak ketidakmampuan, agar setiap ketidakmampuan ini membuat kita menyebut kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menyebutkan riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjihad. Beliau berjihad entah berapa lama beliau berjihad, intinya menjelang maghrib beliau sampai di Madinah. Datang seorang orang tua bernama Auf bin Malik. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah kembali dengan seluruh prajurit, dan aku nggak melihat anakku Malik.
anakku berjihad bersamamu tapi dia nggak ikut pulang. Rasulullah mengatakan anakmu ditawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu dan istrimu sebanyak mungkinlah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Auf bin Malik radhiyallahu anhu kembali. Istrinya bertanya, bagaimana dengan anak kita? Beliau mengatakan anak kita disandra, ditawan oleh musuh. Istrinya mengatakan, apa saran Rasulullah SAW? Beliau sarankan agar kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya suami istri ini duduk hampir semalam suntuk, mereka nggak bisa tidur. Ingat anak, la haula wala quwwata illa billah. Ingat lagi la haula wala quwwata illa billah. Ingat lagi la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kegelisahan orang yang beriman selalu menjadi zikir dan ibadah. Akhirnya hati mereka tenang dalam kegelisahan itu. Orang-orang yang nggak punya iman atau orang-orang yang imannya lemah, kegelisahan nggak menjadi zikir, sehingga kegelisahan membuat hati mereka semakin terpuruk. Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya satu-satunya dengan zikirlah hati menjadi tenang. Maka oleh sebab itu, setiap gelisah Anda apapun bentuknya, jadikan zikir. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sudah akhirnya suami istri ini tidak tidur. Ingat anak yang tertawan musuh, la haula wala quwwata illa billah. Saya kira Anda tahu bagaimana kalau anak ditawan musuh. Kemungkinan selamatnya kecil, kemungkinan matinya besar. Iya kan? Tapi sudah la haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, lewat tengah malam tiba-tiba pintu terketuk. Begitu dibuka oleh Auf bin Malik radhiyallahu an, ternyata putranya kembali sambil membawa domba yang sangat banyak. Membawa domba yang sangat banyak. Jadi bukan cuma anaknya kembali dalam keadaan sehat dan hidup, bahkan putranya pun kembali membawa domba yang sangat banyak. Ayahnya bertanya, Auf bin Malik bertanya, wahai anakku, ini bagaimana ceritanya? Beliau mengatakan, saya memang disandra, saya ditawan. Tapi tadi jelang tengah malam, musuh lalai, dan aku bisa melepaskan diri, dan domba-domba ini saya seret saja sebagai ghanimah. Saya bawa pulang saja sebagai ghanimah. Jadi ala kulli hal, perhatikan jamaah sekalian betapa dahsyatnya la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, 12 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wasiat yang sama. Apa itu? Kata Nabi sallam, ala adulluka ala kanzim min kunuzil jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang perbendaharaan surga? Kalau perbendaharaan dunia namanya uang. Dengan uang Anda bisa memiliki banyak hal. Dan nyaris tidak ada yang tidak Anda miliki dengan uang. Uang itu hanya perbendaharaan dunia. Lantas Nabi kita bersabda, maukah kalian aku kabarkan perbendaharaan surga? Sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, apa perbendaharaan surga itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah adalah perbendaharaan surga. Ingat, semua keinginan Anda ada dalam perbendaharaan Allah. Dan begitu Anda mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, Anda akan sampai kepada keinginan Anda insyaallah taala. Nah, sebab itu ini pelajaran pertama kita. Oleh karena Allah Al-Qawi, oleh karena Dia yang Maha Kuat, maka kita nggak boleh merasa kuat. Kita harus selalu merasa lemah. Merasa lemah di depan Allah Azza wa Jalla. Adapun di depan manusia, kita harus menonjolkan bahwa kita mampu.
karena Anda hanya budak bagi Allah, maka hanya di depan Allah Anda boleh merendah. Dan Anda bukan budak bagi manusia, maka di depan siapapun Anda nggak boleh merendah. Dengan kemiskinan Anda nggak boleh merendah di depan orang kaya. Sebagai rakyat Anda nggak boleh merendah walau di depan presiden. Sikap merendah adalah sikap kehambaan. Maka sikap merendah itu hanya di depan Allah Azza wa Jalla. Adapun di depan manusia siapapun orangnya, Anda nggak boleh merendah. Anda nggak boleh merendah dengan kerendahan ubudiyah. Adapun merendah dengan kerendahan akhlak itu dianjurkan, tapi merendah dengan kerendahan ubudiyah nggak boleh. Apa bedanya? Kerendahan ubudiyah adalah kerendahan yang mengandung ibadah. Setiap kerendahan yang mengandung ibadah dinamakan kerendahan ubudiyah. Hanya di depan Allah Anda membentangkan kerendahan ubudiyah itu. Contoh, harapan. Harapan itu ibadah. Maka walaupun di depan Anda ada orang yang banyak uang, Anda nggak boleh melihat uangnya dengan harapan. Anda nggak boleh merendah di depannya karena sebuah harapan. Nggak boleh. Ya, misal Anda sangat menghormati orang tua, dan tidak ada kita yang nggak hormat dengan orang tua. Tapi bahwa kemudian Anda merendah dengan cara sujud di depan orang tua, itu namanya Anda telah merendah dengan kerendahan ubudiyah. Nah, maka kerendahan ubudiyah tidak halal kecuali hanya antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun terhadap manusia hanya satu kerendahan yang boleh, yaitu kerendahan akhlak. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadzul." Rendahkan dirimu di depan orang tua. Maksudnya rendahkan dirimu dengan kerendahan akhlak, bukan dengan kerendahan ubudiyah. Berkawan dengan seorang teman, usahakan untuk rendah hati juga. Nabi SAW bersabda, "Wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'ahullah." Dan tidaklah seorang hamba tawadu, merendah, melainkan Allah akan meninggikannya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita kumandangkan azan sebentar. Ya, kita lanjut sedikit lagi. Jemaah sekalian, jadi di depan Allah harus menunjukkan kelemahan. La haula wa la quwwata illa billah. Dan kelemahan di depan Allah adalah kelemahan ubudiyah. Nah, adapun di depan manusia, Anda harus menjadi orang yang kuat dan tidak boleh lemah kecuali, tidak boleh merendah kecuali dengan kerendahan akhlak. Nah, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dua-duanya adalah kebaikan. Mukmin yang lemah baik, mukmin yang kuat baik. Tapi mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah.